Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, kali ini saya ingin berbagi tips mengenai penanaman cabai ya di belakang rumah atau di pekarangan rumah. Kali ini kita tidak membicarakan tentang sawit, namun kali ini kita berbicara tentang penanaman cabai. Ini cabai saya tanam di dekat rumah, pekarangan rumah yang tingginya 1,5 hampirlah 2 meter ya. Tinggi saya 165. Ini cabai sudah hampir 180 cm. Jadi cabai ini cukup produktif dan pertumbuhannya akan semakin tinggi lagi dan cabang-cabangnya semakin banyak. Bagaimana sih sebenarnya rahasia menanam cabai sehingga berbuah lebat dan daunnya itu rimbun, buahnya itu banyak? Jadi sebenarnya penanaman cabai yang saya lakukan tidak terlalu banyak teori ya. Saya hanya menggunakan bibit dari buatan saya sendiri. Bibitnya cabai kampung ya. Saya semai sendiri. Kemudian saya tanam di polybag. Kemudian saya rawat dengan cara penyiramannya setiap hari dan menggunakan pupuk organik. Di sini saya sering menggunakan karena di punya tetangga ada kandang kambing dan kandang ayam ya. Jadi kotoran-kotoran dari hewan tersebut itulah saya gunakan ketika sudah difermentasi, saya gunakan menjadi pupuk cabai ini. Kemudian untuk memperbesar batang si cabai ini sama seperti sawit, karena saya petani sawit kan. Jadi saya tetap menggunakan pupuk fosfat ya, bisa TSP ataupun SP36. Sedangkan daun-daun yang berguguran ini saya masukkan ke polybag karena rumusnya kan rumus organik terbaik itu daun kembali ke daun. Sedangkan ranting-ranting yang busuk atau cabai yang busuk kembalikan ke polybag tersebut. Jadi istilahnya daun kembali ke daun, buah kembali ke buah, dan batang kembali ke batang. Kemudian dan tidak kalah penting, ini cabai ini kalau saat musim hujan saya menyimpan air hujan tersebut sampai 2 drum ya. Tapi saya tidak menggunakan drum, tapi saya menggunakan bak mandi yang sekitar 1 meter persegi ya, yang isinya kurang lebih sekitar 2 drum lah itu. Jadi air hujan ini sangat besar sekali manfaatnya teman-teman. Jadi saya tidak pernah menggunakan pupuk urea atau nitrogen karena saya hanya menggunakan air hujan. Jadi kalau umpamanya setelah penyiraman, kemudian kadang air hujan itu saya siramkan satu-satu cangkir setiap hari juga kepada daunnya dan kepada batangnya. Mengapa demikian? Karena air hujan ini kan air yang penuh keberkahan. Sedangkan dalam Islam, dalam Al-Quran disebut juga di surah Qaf ayat 9 bahwa air hujan ini merupakan air yang penuh keberkahan, diturunkan dari langit untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Sedangkan para ilmuwan juga menyebutkan, para ahli-ahli pertanian juga menyebutkan bahwa air hujan ini memang jelas-jelas memiliki kandungan yang dapat menumbuhkan tanaman dengan baik dan subur. Jadi untuk teman-teman, kalau ingin menanam tanaman di pekarangan rumahnya, kalau musim hujan itu saya sarankan tampunglah air hujan banyak-banyak ya. Kemudian untuk teman-teman, ini adalah cabai-cabai yang udah bertahun-tahun yang sudah mau pensiun ya, karena sudah 2 tahun lebih. Jadi produktivitasnya pun sudah menurun dan sudah mulai mendekati masa pensiun atau masa replanting di dalam kelapa sawit. Sedangkan tanah dalam polybag ini saya ambil di bawah pohon-pohon yang saya ini, bawah pohon durian, rambutan. Dari situlah saya ambil bahan tanah di polybag tersebut. Dan ini adalah air yang otomatis kalau hujan langsung tertampung ke dalam bak yang sudah saya sediakan dan akan saya gunakan menjadi pupuk nantinya. Jadi segini dulu ya teman-teman. Semoga video kali ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua sebagai pecinta pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.